Ya pemirsa, hampir 6 bulan setelah tragedi Kanjuruhan pecah 1 Oktober tahun lalu, pengusutan tuntas tragedi kelam dalam sepak bola tanah air ini masih menyisakan kepiluan dan ketidakadilan. Setelah keluarga korban pilu akibat kehilangan anggota keluarga mereka, kini mereka pun mendapati pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab pada peristiwa Kanjuruhan justru divonis bebas atau ringan di pengadilan. Ada yang pasrah, ada pula yang kecewa. Bagaimanakah langkah ke depan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para keluarga korban? Untuk membahasnya melalui televideo, kita sudah tersambung dengan Ardi Manto Adiputra, Wakil Ketua Imparsial, sebuah lembaga yang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia. Selamat siang, Mas Ardi. Salam sehat selalu. Selamat siang. Ya, Mas Ardi, 5 terdakwa yang divonis, 3 divonis jauh di bawah tuntutan, 2 terdakwa bahkan bebas. Pengamatan Anda setelah mengawal kasus ini dari awal kurang lebih 6 bulan yang lalu seperti apa? Ya, pertama vonis bebas terhadap 2 terdakwa dan juga vonis ringan terhadap yang lainnya ini tentu sangat jauh dari rasa keadilan publik, terutama bagi korban dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini. Nah, kami menilai bahwa vonis bebas ini merupakan muara atau mengkonfirmasi setidaknya catatan dan kecurigaan kami terhadap proses hukum yang dilakukan dalam pengusutan kasus Kanjuruhan ini. Berbagai kejanggalan gitu ya semenjak dari awal proses hukum itu terlihat gitu seperti ada upaya untuk pengaburan fakta-fakta tentang penembakan gas air mata ke arah tribun penonton yang kemudian itu terbantahkan sendiri oleh video yang direkam oleh para supporter gitu ya. Dan kedua juga pengaburan fakta terkait penyebab kematian terhadap para supporter yang disangkal itu bukan disebabkan oleh gas air mata gitu ya. Tetapi kemudian terkonfirmasi bahwa gas air mata itu menjadi penyebab utama dari kekurangan oksigen atau berdesak-desakannya para supporter itu di dalam stadion Kanjuruhan. Kejanggalan lain saya kira juga seperti tidak satupun dari pelaku yang memegang senjata menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton itu yang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimanapun juga sekecil apapun peran, apalagi mereka merupakan pelaku yang menembakkan langsung gas air mata itu ke arah tribun gitu ya, itu harus dimintai pertanggungjawaban. Nah ini pelaku-pelaku ini sampai hari ini itu bebas dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Ini tentu dalam proses hukumnya itu dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan gitu ya. Dan terakhir juga kejanggalan lain adalah tentang pemilihan atau penentuan tersangka ini yang kita memang lihat bahwa kasus ini sudah dilemahkan gitu ya dari awal semenjak dari awal proses pengusutannya, sehingga tidak heran kemudian majelis hakim pertimbangannya itu juga jauh dari logika hukum kita gitu ya. Seperti yang mengatakan bahwa gas air mata itu tertiup angin tidak mengarah pada satu titik tribun penonton di arah selatan gitu. Padahal yang menyebabkan para supporter itu bertumpuk, berdesak-desakan, kekurangan oksigen itu adalah karena tembakan gas air mata yang diarahkan ke arah tribun penonton, dan itu yang menyebabkan kematian. Baik. Sebanyak 135 orang supporter 135 orang tewas, betul sekali. Mas Ardi dari Imparsial, tadi kejanggalannya sudah dicatat begitu ya. Dan juga perlu kita ingatkan kembali bahwa betul tadi ada 135 jiwa yang tewas, ada 600-an lebih luka-luka. Penyelesaian proses hukumnya supaya komprehensif, supaya adil. Tadi bahkan di awal ini ada upaya melemahkan begitu. Kenapa Anda menyebut kata melemahkan di sini? Ya, hal yang kita baca juga bisa ketika proses rekonstruksi itu dilakukan bukan pada tempat kejadian perkara, dan juga sangat minim partisipasi atau informasi dari korban itu sendiri.
gitu. Sehingga proses rekonstruksi itu disangsikan tidak memberikan informasi terhadap fakta yang sebenarnya terjadi di dalam stadion Kanjuruhan, gitu. Nah, berbagai kejanggalan di awal, kemudian kenapa Presiden sampai membentuk tim pencari fakta terhadap kejuruhan itu merupakan anti klimaks dari respon aparat penegak hukum semenjak dari awal merespon kasus tragedi Kanjuruhan ini. Kenapa kemudian bentuk TGPF, gitu ya? Nah, ini yang majelis hakim juga di dalam pertimbangannya sama sekali sangat disayangkan, gitu, tidak memperhatikan tingginya, besarnya korban yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Gitu. Jadi dengan kata lain majelis hakim mengenyampingkan begitu bahwa betapa masif nomor nyawa atau jumlah nyawa yang hilang begitu ya, Mas Ardi dari Imparsial. Terakhir, Mas Ardi, apa ya sebetulnya penyelesaian hukum yang paling baik, yang paling tepat, yang paling ideal untuk para keluarga korban yang selama ini dikecewakan? Apalagi kita ketahui bersama ada beberapa yang bahkan kehilangan tulang punggung keluarga. Menurut Anda formulasi yang paling ideal sebelum nanti akhirnya ada cerita lagi begitu, jangan sampai ada cerita lagi yang mengecewakan terhadap keluarga korban yang sudah ditinggalkan, Mas Ardi. Ya, pertama tentu proses hukum ini harus ditinjau ulang, harus dievaluasi, begitu ya. Bagaimanapun juga keadilan bagi korban dan keluarga korban dan juga terhadap pelaku itu harus dilakukan. Pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, gitu. Kejaksaan Agung perlu untuk mengevaluasi dan kapan perlu mengganti jaksa-jaksa yang tidak bekerja dengan baik dalam mencari fakta, mengungkapkan fakta, begitu ya. Selama proses hukum tragedi Kanjuruhan ini, kemudian juga Mahkamah Agung, Komisi Yudisial kapan perlu mengevaluasi dan menyelidiki kenapa terjadi putusan yang sangat mengecewakan ini. Nah, di samping itu tanggung jawab terhadap korban dan keluarga korban juga penting untuk dipenuhi, gitu ya. Kompensasi, gitu ya, dan kemudian juga segala akibat dampak ekonomi yang timbul terhadap korban dan keluarga korban itu saya kira perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan ya, apalagi ya kita ketahui bersama bahwa nyawa tidak bisa dibayar dengan apapun, tapi minimal ada kompensasi dan pihak yang bertanggung jawab begitu. Dan jangan sampai ke depannya crowd management, mungkin panitia pelaksana bekerjasama dengan PSSI dan pihak stakeholder lainnya bekerjasama untuk tidak lagi membuat gaduh dan jangan sampai ada pertandingan-pertandingan yang akan melenyapkan nyawa. Terima kasih Mas Ardi dari Imparsial sudah bergabung bersama kami di Newsline.